Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari-hari kita sedang menanti akan baptisan Roh Kudus. Pada hari Minggu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berjanji kepada kita supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, boleh menikmati roh itu. Saudara-saudara, hari ini kita mempunyai tema khotbah yaitu roh itu. Roh itu yang memiliki unsur ilahi dan insani, serta esens dan realitas Kristus. Saudara-saudara, mari kita akan lihat bahwa apa yang dimaksud dengan roh itu. Saudara, roh itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus katakan bahwa saatnya akan tiba, engkau akan menerima roh itu. Apa saudara yang dimaksud roh itu? Roh itu adalah roh Allah yang sudah mengalami proses menjadi manusia. Dan setelah dia bangkit, maka roh Allah yang menjadi manusia tadi bangkit, kemudian menjadi roh Yesus. Dan roh Yesus itulah yang kemudian menjadi roh itu, yaitu Roh Kudus yang sudah mengalami proses. Jadi apa bedanya Roh Kudus yang sekarang ini dengan Roh Kudus waktu Allah menciptakan langit dan bumi? Kita tahu saudara-saudara, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, maka roh Allah itulah yang menciptakan. Roh Allah itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini bersifat roh. Dan saudara-saudara, dia sifatnya hanya ilahi. Tetapi setelah Tuhan Yesus itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Siapakah yang berinkarnasi? Yang berinkarnasi adalah roh anak. Waktu roh anak itu berinkarnasi menjadi manusia, saudara-saudara, Bapa itulah yang merencanakannya. Dialah yang memberitahukan melalui malaikatnya kepada Maria, kepada Yusuf, kepada Elizabeth. Saudara-saudara, dan kemudian kepada juga Zakaria. Saudara-saudara, Tuhan Allah Bapa, dia merencanakan dan memberitahukan kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Ketika dia memberitahukan saudara-saudara, kemudian Allah anak itu berinkarnasi. Saudara-saudara, kita tahu sendiri bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa dan Allah Anak ketika Yesus Kristus Tuhan itu berinkarnasi, maka dia bekerja sama. Maka mengandunglah Maria dengan kuasa daripada Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini memang bekerja sama. Kenapa saudara? Karena dia itu ilahi. Saudara, ilahi, mempunyai sifat Allah, mempunyai sifat Tuhan. Beda dengan sifat kita, insani. Apa sifat insani itu? Adalah sifat manusia. Saudara, sifat Allah dan sifat manusia itu sangat berbeda. Kalau sifat Allah itu saudara-saudara, saya memberi contoh. Suami dan istri. Kekayaan suami adalah kekayaan istri. Apa yang dimiliki suami adalah dimiliki istri. Demikian juga apa yang dimiliki istri dimiliki suami. Dan suami istri yang memiliki itu juga dimiliki oleh anak. Jadi apa yang dimiliki orang tua juga dimiliki anak. Saudara-saudara, ini sebagai contoh bahwa Allah itu adalah ilahi yang mempunyai sifat
yang memang betul-betul 3 pribadi yang menjadi satu. Jadi dia bukan tiga yang terpisah. Dia bukan seperti kita yang insani ini, yang punya sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan kita? Saudara-saudara, kita punya tubuh. Tubuhnya kepengennya kemana? Kita punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepengennya kemana lagi? Kita punya roh, kepengennya kemana? Ya, saudara, tubuh, jiwa, dan roh ini punya keinginan yang berbeda-beda. Karena kita adalah insani, kemanusiaan. Tetapi Allah itu adalah ilahi. Saudara-saudara, kealahan. Punya sifat-sifat Allah yang walaupun mereka 3 pribadi, tetapi satu. Saudara-saudara, Allah Bapa merencanakan Allah Anak, Dia Firman yang menjadi manusia, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Mati di atas kayu salib untuk menebus kita, Dia bangkit. Kemudian yang namanya Yesus tadi, Dia menjadi setelah mengalami insani, saudara-saudara, Dia berubah atau Dia menjadi insani dan ilahi. Ya. Saya mau bahas, saudara-saudara, bahwa sebetulnya waktu Allah Anak itu menjadi manusia, sebetulnya pribadi keduanya daripada Allah, yaitu Allah Putra itu di mana? Dia ada di situ yang berinkarnasi. Tetapi dia menanggalkan kealahannya. Jadi dia 100% bergantung kepada Roh Kudus untuk melakukan seperti apa yang direncanakan oleh Bapaknya. Jadi di situ saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi insani, menjadi manusia 100% seperti kita. Dia menjadi sama dengan kita. Dia tidak menggunakan keilahiannya, karena waktu itu dia mengosongkan diri. Artinya mengosongkan diri adalah dia menanggalkan kealahannya. Kemudian saudara-saudara, jadi Yesus waktu jadi manusia itu 100% dia insani. Memang betul di dalamnya ada ilahi, yaitu Dia, tetapi Dia tidak menggunakan keilahiannya sebagai Allah Putra. Dan saudara-saudara, Dia hanya bergantung kepada Bapaknya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, persis kayak kita, ya. Hanya Roh Kudus bisa tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan karena daging Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, ya, dan Dia tidak berdosa. Sedangkan daging kita berdosa karena kita keturunan Adam dan Hawa. Dan kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Nah, waktu Dia bangkit itu, Dia mempunyai unsur ilahi dan mempunyai unsur insani, dan setelah bangkit Dia mempunyai unsur ilahi. Jadi Tuhan Yesus mempunyai unsur ilahi dan insani, ya. Oke, saudara-saudara, kemudian setelah Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus menjadi namanya Roh, bukan manusia Yesus Kristus, tapi setelah bangkit namanya Roh Kristus atau Roh Yesus Kristus. Ini roh. Nah, waktu roh inilah Dia mempunyai unsur insani dan unsur ilahi waktu jadi roh. Nah, kemudian Roh Yesus Kristus itu, saudara-saudara, Dia kemudian menjadi, waktu Tuhan Yesus bangkit, Dia menghembuskan nafasnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan Yesus berubah
menjadi roh itu. Ya, jadi roh itu siapa, saudara? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang sudah mengalami proses. Proses apa, saudara? Yang sifatnya Allah Tritunggal yang ilahi tadi, setelah dia menjadi manusia, walaupun dia itu Allah anaknya yang menjadi manusia, tetapi saudara-saudara, kalau namanya Allah, ya ilahi, itu nggak ada bedanya. Mereka 3 pribadi, tapi satu. Beda dengan insani seperti kita. Pikiran atau jiwa sama tubuh sama roh aja beda-beda, ya saudara-saudara. Nah, dia satu. Jadi waktu Yesus itu bangkit mempunyai sifat insani dan ilahi tadi, itu namanya roh Yesus Kristus, ya. Setelah jadi roh Yesus Kristus, kemudian dia menghembuskan nafasnya. Terimalah Roh Kudus. Waktu dihembuskan itu, yang dihembuskan itu adalah roh itu, yaitu roh Yesus Kristus. Mari saudara kita lihat dulu apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 1. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau saudara baca ayat ini awal penciptaan. Pada awal penciptaan itu Allah Tritunggal adalah sifatnya mempunyai sifat ilahi. Sifat Allah saja. Tapi Roh Kudus yang sekarang engkau terima itu mempunyai unsur ilahi dan insani. Karena namanya roh itu, ya. Mari kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi punya unsur ilahi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Orang bilang Allah itu cuma satu. Betul. Namanya Allah itu, saudara-saudara, memang saudara-saudara, dia itu adalah satu. Karena ilahi, saudara-saudara, apapun yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan Anak. Apapun yang dikerjakan Anak, itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Ya, jadi karena ilahi. Allah, saudara, Allah itu tidak saling berantem. Kalau kita insani itu suka berantem. Pikiran pusing, kepalanya dijedutin ke tembok. Kalau saudara lagi pusing, saudara bisa bunuh diri juga. Ya, kan namanya nggak cocok antara tubuh, jiwa, dan roh. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Saudara-saudara, dia itu adalah unsur ilahi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, 3 pribadi yang menjadi satu. Ya. Apa yang dimaksud dengan unsur, saudara? Unsur adalah bagian yang terkecil. Bagian yang terkecil dari satu benda. Atau satu benda yang tidak bisa dipisahkan lagi, walaupun dengan proses kimiawi. Ya. Saudara-saudara, sekarang saya tanya, air, garam, berapa unsur, saudara? 2, kata Fraski. Di sini boleh menjawab? Ya, boleh menjawab. Iya, ya. Jadi saudara-saudara, air dan garam. Saudara, kalau saudara uapkan air garam tadi, air laut atau air garam tadi, saudara uapkan. Yang airnya menguap, yang garamnya tinggal di situ. Berarti betul. Tapi saudara, air itu terdiri dari, jadi unsur itu adalah bagian kecil di dalam bagian besar. Ya. Jadi begini, air garam itu air dan garam. Buktinya ketika diuapkan,
dia airnya naik ke atas, mengembun. Kalau atasnya dikasih tutup, bawahnya jadi keras, jadi garam. Oke. Kalau saudara lihat air itu terdiri dari apa? Oh, ya kan? Melalui proses kimia adalah hidrogen dan oksigen. Ya, oksigen itu kalau saudara pergi ke mana? Ke rumah sakit, sesak nafas, dikasih oksigen jadi lega. Enteng, ya. Kalau hidrogen, saudara, ya, hidrogen itu, saudara, kalau saudara ngelas, itu pakai hidrogen, ya, supaya bisa dia keluar gas yang mudah terbakar. Itu hidrogen. Nah, air itu terdiri dari hidrogennya 2, oksigennya 1. Ya kan? Udah mulai kepecah kan? Jadi air garam terdiri dari apa? Unsur air. Unsur air terdiri dari apa? Ya. Hidrogen 2 bagian, oksigen 1 bagian. Sekarang saya tanya, kalau garam itu terdiri dari apa, saudara? NaCl. Na itu natrium, Cl itu klorida. Loh, 1 natrium dan 1 klorida. Nah, saudara, jadi saudara-saudara, kalau saudara pelajari, saudara ikut dengan khotbah-khotbah saya masa yang lampau-lampau, manusia itu juga tidak terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh aja terdiri dari apa, saudara? Dari penglihatan, dari penciuman, dari pendengaran, dari pengecapan, dari perabaan. Loh, ya kan, itu baru tubuh. Saudara, kalau jiwa terdiri apa, saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak, itu fungsinya. Tapi siapa yang menghendakinya? Saudara, jadi maksudnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kemudian ada lagi yang namanya pribadi. Ya, ada lagi yang namanya di dalam jiwa, ada fungsi jiwa, ada pribadi jiwa atau sifat jiwa, ada hidup jiwa, yang disebut hidup jiwa itu nyawa. Kemudian saudara kalau lihat lagi, loh, roh saudara terdiri dari apa aja? Roh kita terdiri dari persekutuan dengan Allah, yaitu hidupnya Allah dengan hati nurani, ya, yang menunjukkan hukum-hukum Allah. Kemudian ada yang namanya intuisi, yaitu yang memberikan masa depan kepada saudara. Loh, ya kan? Kalau diurai, kalau saya suruh ngurai lagi, saya urai lagi, saudara. Nggak habis ini. Nah, demikian juga Allah, saudara-saudara. Allah Tritunggal. Itu adalah Allah yang terdiri dari Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Nah, itu kan oknum. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Kemudian saudara, kalau saudara ditanya lagi, loh, pribadi punya hidup enggak? Ya iya, dia punya hidupnya Allah, hidupnya Anak, hidupnya Roh Kudus. Ya, kalau suruh bagi lagi, bagi-bagi ya. Saudara-saudara, jadi kita ini, saudara-saudara, firman Allah itu katakan, memang kalau manusia itu enggak bisa beda-bedain. Ya, antara badan kita sendiri, tubuh, jiwa, roh aja, bedain nggak bisa. Ya, bedain itu ya, antara pikiran sama kehendak, ya, saudara-saudara, atau pemikiran dengan niat hati atau maksud, ya, saudara-saudara, itu aja kalau saudara mau beda-bedain nggak bisa. Yang bisa bedain itu siapa? Firman Allah. Karena firman Allah itu adalah pedang lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang bisa memisahkan antara jiwa dan roh, sendi dan sumsum, pemikiran dan maksud hati. Ya, itu kalau dipelah-pelah lagi bisa pilah-pilah lagi, saudara-saudara. Tetapi seperti saudara ketahui, manusia itu nggak bisa milah-milah, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Coba lihat perkembangan daripada psikologi saja. Dulu itu hidupnya manusia itu cuma tubuh sama jiwa aja.
Belakangan ini aja baru tahu mereka, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Oh, kalau Alkitab misahnya ampun saudara. Kenapa? Siapa yang memisahkan firman? Firman itu siapa? Firman itu ada Allah anak. Ya, dia adalah satu pribadi yang menebus dosa kita. Oke, mari saudara-saudara kita akan lihat lagi. Jadi saya sudah sudah menyampaikan kepada saudara bahwa manusia itu bahwa Roh Allah itu adalah ilahi, ya, sifatnya ilahi. Jadi Allah Bapa ilahi, Allah Anak ilahi, Allah Roh Kudus ilahi. Mari kita lihat saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita, dia kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana mereka bekerja sama. Nah, kemudian saudara, kalau saudara lihat di dalam Lukas 24 ayat 26. Lukas 24 ayat 26. Nah, ini ceritanya begini. Tuhan Yesus itu setelah meninggal, mati di atas kayu salib, saudara-saudara, kemudian dijumpai oleh perempuan-perempuan murid-murid dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu sudah nggak ada. Dan ditemukan malaikat kemudian datang kepada mereka, menjumpai mereka bahwa Yesus yang sudah mati itu dia sudah dibangkitkan. Ya. Saudara-saudara, seperti apa yang dikatakannya. Nah, saudara-saudara, kan waktu itu kan kalang kabut saudara-saudara murid-muridnya. Ya, semua pada membicarakan ini luar biasa, padahal Tuhan Yesus sudah ngomong. Nah, saudara-saudara, ini ada orang yang namanya, dua orang yang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Saudara, 7 mil jauhnya. Dan kemudian saudara-saudara, salah satu orang itu namanya Kleopas. Dia itu cerita sepanjang jalan. Nah, Yesus itu kan sudah bangkit. Dulu tubuhnya tubuh insani. Dia tidak menggunakan ilahinya, dia tidak menggunakan ilahinya, ya, tapi dia menggunakan insaninya, kemanusiaannya. Ilahinya Allah anak tadi tidak digunakan, tidak dipakai, ya, maka itu disebut mengosongkan diri. Nah, saudara, waktu itu kemudian waktu dia bangkit, dia sudah mengalami proses, yaitu insani dan unsur insani dan ilahi. Ya, saudara, waktu itu kemudian Tuhan Yesus tuh bareng sama mereka. Yang kamu omong itu apa sih? Wah, kamu ada-ada aja. Ini geger, ini geger. Geger, ini geger. Geger tahu saudara, ribut. Di Yerusalem ribut. Ada seorang nabi yang disalib, kemudian bangkit. Ribut. Masa kamu orang dari Yerusalem gak ngerti? Itu lagi ribut, ya kan saudara. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan dia. Di Lukas 24 ayat 26, Tuhan Yesus bilang begini, bukankah Mesias? Mesias itu adalah Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yang diurapi itu adalah Raja Israel. Ya, saudara, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ya, saudara-saudara, jadi orang kita ini tubuh kita hina, tubuh kita lemah. Saudara-saudara, kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, ya, saudara, memang kita nggak punya Allah yang memang kita jasmani, tapi kita tidak punya ilahinya. Ya, ada nggak sih kita? Ada. Yaitu kita mengharapkan atau bergantung 100% kepada Roh Kudus, kepada Bapa. Ya, bergantung kepada Bapa melalui Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, tapi kalau saudara lihat tubuh saudara kalau dicubit kan sakit.
Saudara kalau suruh puasa kan nggak puasa. Kenapa lapar? Habis olahraga, jadi lihat Indomaret langsung lapar. Langsung batal itu puasanya. Nah, saudara-saudara, ya jadi kita ini nggak ada ilahinya. Ya, ilahi. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Tetapi saudara-saudara baru sampai ke nyawa kita, hidup jiwa kita. Baru nyampe ke sifat atau pribadinya jiwa kita. Oke. Tetapi saudara-saudara, pikiran kita ini tidak suka merenungkan firman Tuhan. Dan pikiran lama kita ini tidak diruntuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa saudara? Mesti kalau lihat lapar gitu. Saya juga lapar saudara. Ya, ini mulut saya juga kering rasanya. Tapi saya kan mesti berdoa dalam roh terus ya. Ngubah pikiran saya supaya pikiran saya nggak ingetnya makan ya. Kurala masikina ralatande. Nokoralasande. Hanya kalau saya khotbah saya nggak ngomong begitu. Nanti saudara pikir ini ngapain ini ya kan. Saya ingin dengarkan firman Tuhan kok berdoa dalam bahasa roh. Jadi waktu saya khotbah ini saya berdoa dalam bahasa roh di dalam hati saya. Ya, kemudian kita penuhi pikiran kita ini dengan firman Allah. Jadi kalau lihat Indomaret, bye-bye. Ya kan? Kalau lihat makanan, bye. Ya kan, saudara? Nanti jam 6 waktunya baru kita makan. Jadi pikiran kita bukan tertuju kepada makanan, tetapi pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus itu sudah menjadi Tuhan Yesus di sini dia dikatakan kapan Tuhan Yesus dimuliakan? Tuhan Yesus dimuliakan itu ketika Tuhan Yesus bangkit. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia memiliki unsur insani dan juga unsur ilahi. Mari kita lihat. Buktinya di dalam kitab Roma dan di dalam kitab Filipi itu dikatakan bukan manusia Yesus lagi, tapi roh Yesus atau roh Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan roh Yesus, ya saudara, roh Yesus ini adalah menunjukkan bahwa dia mempunyai unsur insani dan unsur ilahi. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Yuk saudara, kita baca. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Wow. Wah, luar biasa. Kalau saudara menerima roh Yesus itu, roh Yesus atau roh Yesus Kristus yang disebut dengan roh itu, luar biasa. Tuh, saudara bisa meruntuhkan apa-apa yang ada di dalam pikiranmu. Pikiran manusia yang berasal dari iblis, yaitu akal manusia, ingatan manusia. Ya, saudara, apalagi angan-angan manusia, gagasan manusia, apalagi saudara, niat manusia, apalagi saudara, maksud manusia bisa diruntuhkan. Kenapa saudara? Roh Yesus Kristus yang kemudian disebut roh itu luar biasa. Ya, maka itu dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya, dalam roh kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya, roh kudus, roh itu, roh kudus, ya, roh melainkan dalam roh Allah, dalam roh kudus. Jika memang roh Allah diam, ya, namanya Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, roh
Jadi dia sudah menjadi Roh Kristus. Yesus sudah menjadi Roh Kristus. Kalau engkau mengikatkan dirimu kepada Roh Kristus. Nah, ingat, Roh Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, kemudian dia bangkit pakai tubuh kemuliaannya yang disebut Roh Kristus. Dia itu memakai tubuh rohani, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, ya, saudara-saudara. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara-saudara, kita ini milik Tuhan karena ada Roh Allah, Roh Kristus tinggal di dalam kita. Nah, Roh Kristus itu siapa? Roh Yesus yang jadi manusia tetapi sekarang bangkit. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia, satu roh. Ya, jadi kita bilang sama Tuhan, keperluanku Yesus saja. Keperluanku Yesus saja. Nah, itu namanya mengikatkan diri. Saudara sambil berdoa dalam bahasa roh, Tuhan, aku perlu Engkau. Hinaralaso nakanoko inarase. Oh Tuhan, aku perlu Engkau. Keperluanku orahase inoku. Ya, saudara, runtuhkan benteng-benteng iblis di dalam pikiranmu, yaitu pikiran manusia. Bangun pikiran Allah, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, dan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk lihat lagi di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-19. Filipi 1 ayat yang ke-19. Wah, Roh Yesus Kristus, Roh itu Roh Allah yang mempunyai sifat ilahi setelah mempunyai sifat insani, yaitu sifat insani dan ilahi yang namanya Roh Yesus Kristus, yaitu setelah Yesus dibangkitkan memakai tubuh kemuliaan. Kita sudah pakai tubuh kemuliaan belum? Belum. Ya, saudara-saudara, Roh Yesus Kristus ini saudara, wah itu luar biasa saudara. Daging ini saudara bisa kalah. Ya, oke, luar biasa. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanmu, keselamatan anak-anak Tuhan oleh doamu, ya, keselamatanku, yaitu keselamatan daripada Rasul Paulus, oleh doamu, oleh doa anak-anak Tuhan, dan pertolongannya siapa? Oleh doanya jemaat Tuhan, dan pertolongan siapa saudara? Ayo jawab. Di sini boleh jawab. Pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, saudara ingat, waktu Stefanus dirajam batu, semua yang namanya Paulus menyaksikannya. Saudara-saudara, apa yang dibilang sama Stefanus? Dengan tengadah ke surga, aku melihat Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak duduk lagi, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Menyambut Paulus begitu, menyambut Stefanus begitu. Stefanus sangat setia dengan Tuhan. Mati pun nggak apa-apa, yang penting matinya benar. Jangan mati salah, matinya yang benar. Amin saudara. Ya, oke, mari saudara kita lihat. Itulah saudara, Roh Yesus Kristus itulah yang kemudian menjadi roh itu. Ya. Roh Kristus Yesus itu saudara-saudara, dia itu memiliki unsur ilahi dan unsur insani. Itu dulu ya. Kemudian saudara, dia itu punya rasa, essence.
Esen itu rasa yang mendasar. Kalau saudara makan jeruk, saudara bilang apa? Oh, ini rasa jeruk. Ya. Dasar, ya. Saudara-saudara punya dasar. Essence, ya. Esen itu sari. Sari atau ekstrak atau bibit atau biang, punya biangnya, biang dasar. Kalau unsur tadi bagian yang terkecil yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, tetapi kalau esen itu sarinya, rasanya. Loh, saudara-saudara, roh daripada Yesus Kristus itu dia mempunyai unsur ilahi dan insani. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dia itu juga punya essence, punya sari, ya, sari pokok, ya, punya rasa. Dan dia juga rasa apa, saudara? Rasa dan realitas. Realitas itu kenyataan. Rasa dan realitas. Rasanya Yesus atau realitasnya Yesus. Jadi saudara-saudara, dia itu, saudara-saudara, roh Yesus Kristus itu, dia itu selain memiliki unsur ilahi dan insani, tetapi dia juga punya, rohnya Yesus ya, punya rasa dan kenyataan bagaimana Yesus hidup. Apakahnya? Rasanya Tuhan Yesus itu hidup. Rasanya, pokoknya rasanya, nyawa pun diberikan kepada kita. Waduh, luar biasa. Realitasnya, nggak ada satupun yang dikerjakan di luar kehendak Bapaknya. Aku berkata apa yang aku dengar dari Bapakku. Aku lakukan dari apa yang aku lihat dari Bapakku. Itu realitasnya. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, karena dia adalah Allah. Namanya Allah itu, saudara, ilah. Ilahi, bukan ilah, ilahi. Itu saudara-saudara, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing punya pribadi, kepribadian. Masing-masing punya sifat yang berbeda-beda. Juga punya hidup yang berbeda-beda. Tetapi mereka bersatu, saling melengkapi. Ya, itulah namanya ilahi, Allah, Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia tidak sekedar itu, tetapi ketika dia menjadi manusia, kita bisa tahu rasanya Yesus itu kayak apa. Dia lihat orang sakit, dia datang, maukah engkau sembuh? Wah, jadi saudara sekarang tahu siapa itu roh itu, yaitu roh Yesus. Roh Yesus itu seperti apa? Ya saudara, dia adalah ilahi. Tetapi dia juga punya rasa dan kenyataan manusia. Ilahi. Ya, tetapi dia juga insani. Bisa dilihat insaninya. Gimana waktu dia hidup? Semua orang bisa lihat. Lazarus yang mati pun dibangkitkan. Orang buta dicelikan. Apa itu insaninya Yesus? Rasanya Yesus itu kayak apa? Rasanya itu apa? Ya rasanya itu dia hidup dengan kasih. Dan dia mengajarkan, kasihilah musuhmu. Waktu Tuhan Yesus disalib, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, itu rasanya. Kenyataannya. Ya kenyataannya begitu tuh. Ya, saudara bisa rasa betapa Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi. Dia rela sebagai Allah mau menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Kalau Allah tinggal di surga, bagaimana kita bisa mengerti rasanya Allah itu, perasaannya Allah itu kayak apa? Tapi kita bisa merasakan karena Allah menjadi manusia. Kenyataannya, realitasnya bisa dilihat, bisa diraba. Ada orang yang pendarahan 12 tahun. Saudara sudah kemana-mana dia nggak bisa sembuh. Tetapi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Masa orang berdesak-desakan tahu ada yang menjamah? Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang mendesak aku? Siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya bilang apa? Guru, kok aneh sih? Semua orang kan pasti jamah guru, wong berdesak-desakan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tidak. Karena ada kuasa yang mengalir dari dalamku. Apa saudara-saudara? Kemudian perempuan itu mengaku, akulah dia yang menjamah engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita semua bisa tahu rasanya Allah, kasihnya Allah. Kalau Allah tidak menjadi manusia, siapa yang tahu Allah itu seperti apa? Apakah Allah itu adalah hakim yang angkuh? Tetapi kita tahu, Allah itu adalah hakim yang adil, penuh kasih. Dia mau menjadi manusia untuk menyelamatkan engkau dan aku. Dia mau supaya tubuh kita pun tidak binasa, tapi tubuh kita pun memakai tubuh kemuliaan. Kalau Yesus datang di awan-awan, kita akan diubah dengan sekejap. Kalau kita mati pun kita akan dibangkitkan, bukan dengan tubuh jasmani, tetapi dengan tubuh rohani. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita pelajari seperti Tuhan Yesus? Kita walaupun hidup di dalam tubuh jasmani, jangan kita digerakkan dengan dihidupi dan dikuasai oleh jiwa. Tapi harus dihidupi dan dikuasai oleh roh kita yang sudah didiami oleh roh Yesus Kristus atau roh itu. Oke, haleluya. Saudara-saudara, saya tadi baru bicara mengenai esen dan realitas. Saudara-saudara, kalau saudara lihat, sampai di manakah engkau lihat bahwa esen dan realitas dari Yesus itu? Saudara-saudara, Yesus itu bukan sekedar dia adalah ilahi, tetapi dia juga insani. Ya, insaninya tadi sudah kita lihat, kita bisa rasakan, dan kenyataannya Yesus sebagai manusia. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kita tahu perasaannya Allah itu kayak apa setelah dia menjadi manusia. Tetapi Yesus itu juga adalah Al-Muhid. Saudara tahu maksudnya Al-Muhid? Al-Muhid itu adalah melingkupi segala-galanya. Saudara, Tuhan Yesus itu melingkupi segala-galanya. Ketika murid-muridnya bersama dengan dia, ada di dalam perahu, ada badai dan tofan, ada saudara-saudara, ada ombak yang sampai masuk ke dalam perahu. Dia melingkupi murid-muridnya. Karena memang dia ilahi. Karena memang dia Allah. Siapakah yang bisa melingkupi segala-galanya? Hanya Allah. Jadi Yesus adalah ilahi. Saudara-saudara, Yesus adalah insani. Kita bisa lihat esennya. Kita bisa lihat kenyataannya. Dan kita bisa lihat pelingkupannya terhadap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu apa artinya orang tua. Karena ketika saya masih kecil dan rumah saya waktu itu masih di kabupaten, saudara. Dan ketika petir menyambar-nyambar, mama saya menggendong saya. Petir menyambar-nyambar. Apa yang dinyanyikan mama saya? Rindu di darahmu, angin tofan menderu. Aduh saudara, itu saya bisa rasakan bagaimana menjadi seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ketika saya dewasa, ketika orang tua saya meninggal, anak saya masih sakit-sakitan. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Dan saudara,
Sampai hari ini pun saya dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Saya bisa rasakan bagaimana Allah itu. Esennya, realitanya, al-muhitnya luar biasa. Saudara-saudara, itulah Allah kita, Allah yang luar biasa. Dialah yang menjadi roh Yesus Kristus. Dan kemudian kita lihat roh Yesus Kristus itu menjadi roh itu. Yohanes 7 ayat 38. Kelihatannya khotbah saya harus dihentikan. Yohanes 7 ayat 38. Ini ayat yang terakhir saja. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Nah, hari ini adalah hari di mana janji Allah itu dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang haus, marilah datang kepadaku dan minum. Saudara-saudara, apa yang dimaksud haus? Apa yang dimaksud air? Air adalah keperluan kita. Seperti nafas adalah keperluan kita, air juga keperluan kita. Dia katakan, saudara-saudara, ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Allah yang menjadi manusia, kemudian dia mati untuk kita, menebus kita dari dosa dan dari iblis. Kemudian dia bangkit. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci? Seperti apa yang saya katakan tadi. Dia bangkit. Dia adalah Allah, menjadi manusia. Sebetulnya dia adalah Tuhan. Dia menjadi roh. Apa saudara? Roh Yesus Kristus. Dan kemudian disebut menjadi roh itu. Saudara, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau engkau percaya kepada Yesus, siapapun engkau, kalau engkau percaya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, menebus engkau dari dosa dan dari iblis, sekarang engkau menjadi milik Allah, milik kebenaran. Saudara, maka dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi mata air. Jadi mata air, saudara-saudara. 39, apa yang disebut air hidup yang engkau minum tapi kemudian menjadi mata air? Aliran-aliran, saudara, terus memancar. Yang dimaksudkannya ialah roh. Roh apa, saudara? Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang sudah mengalami proses. Oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu, waktu Tuhan Yesus belum mati, dia sebut apa? Roh itu. Siapa yang dimaksud dengan roh itu? Roh Yesus Kristus. Roh Kudus yang sudah mengalami proses. Dulu Bapa, Anak, dan Roh Kudus waktu saat penciptaan. Ya, dia adalah mempunyai sifat ilahi. Tiga-tiganya sifat ilahi. Tetapi setelah dia menjadi manusia, walaupun itu oknum kedua, yaitu Allah Anak, saudara-saudara, tetapi kalau namanya ilahi, itu satu yang mengerjakannya, didukung oleh semuanya. Satu punya nama, semua punya nama. Saudara pernah nonton sepak bola? Kalau satu orang masukkan gol, siapa yang bersorak? Satu tim. Ya, itu masih ya sedikit-sedikit manusia normal lah, atau ya punya sifat ilahi. Ya.
Sebab roh itu belum datang. Roh Yesus belum datang. Karena Yesus belum mati dan belum bangkit. Setelah bangkit baru namanya roh itu memakai tubuh rohani, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, ya, tubuh insani, tetapi yang sudah diubah. Jadi ada insaninya, unsur insani, ada unsur ilahinya. Karena Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Ketika Tuhan Yesus bangkit. Saudara-saudara, hari ini adalah hari-hari. Nanti sore saya akan lanjutkan. Saudara-saudara, engkau dan aku adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau disambut. Roh Kudus, sini yang kami sambut di sini, dalam roh kami, dalam jiwa dan tubuh kami. Engkau tidak ilahi saja, tetapi Engkau mempunyai unsur ilahi dan insani. Sambut dia. Siapa yang mengikatkan diri kepada dia, engkau menjadi satu roh dengan dia. Orala sande, irolo sando, erala tando. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih rumah tanggamu? Maukah ekonomimu dipermudah? Kau disambut. Aku sambut Engkau Tuhan. Ada mujizat Tuhan di sini. Roh Kudus, Kau disambut. Orala sande, erala sande. Ada roh Yesus Kristus. Ada roh itu. Ada roh penolong. Ada roh penghibur. Dia adalah roh itu. Dia adalah roh Yesus Kristus. Dia tahu perasaanmu. Kau disambut di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau disambut di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Bapa segala kasih dan anugerah, Kau disambut di sini. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau disambut di sini. Saya rasakan ada hadirat Allah. Kau disambut. Saya rasakan ada urapan Tuhan. Ambil saudara. Bapa segala Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. anugerah, Kau
saudara. Di sini Roh Kudus, Roh Kudus, kau disambut di sini. Roh Kudus, kau disambut di sini. Bapa segala kasih dan anugerah, kau disambut di sini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau saudara belum bisa melakukannya, saudara bisa mengikuti Zoom pagi, siang, dan malam sesuai dengan tertera di dalam YouTube saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.